Suatu rumah sakit memiliki 40 TT di bangsal flamboyan, 50 TT di ruang pemulihan, 15 TT di ruang tindakan, 10 TT di ruang operasi, 5 TT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, Gudangnya Ilmu. Buat teman-teman yang baru saja singgah di channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan update terbaru tentang soal-soal P3K. Nah, pada pertemuan kali ini, Mimin kembali lagi nih setelah lama ya kita tidak berjumpa. Jadi di sini Mimin akan kembali lagi untuk memberikan dan menyajikan soal-soal untuk teman-teman semua bisa mempersiapkan diri dalam persiapan tes P3K khususnya untuk profesi rekam medis. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah mendapatkan jadwal untuk tes? Nah, semoga teman-teman semua bisa lolos dalam seleksi P3K tahun ini. Amin. Nah, langsung saja tidak berlama-lama, kita ke soal yang pertama. Di suatu rumah sakit yang berkapasitas tempat tidur sebanyak 540 TT, pukul 1.00 WIB tanggal 1 Januari 2015, tercatat masih ada pasien yang dirawat sebanyak 314 orang. Selama 1 tahun sampai tanggal 31 Desember 2014, pasien yang masuk rawat inap sebanyak 16.940 pasien. Jumlah pasien dipindahkan sama dengan jumlah pasien pindahan, yaitu sebanyak 345 pasien. Pasien pulang hidup sebanyak 15.932 pasien, dan pasien pulang meninggal sebanyak 915 pasien. Hari pelayanan perawatan dalam tahun 2014 sebanyak 129.584 hari. Itu belum termasuk pasien yang masuk dan pulang pada hari yang sama, yaitu sebanyak 62 pasien. Sedangkan lama dirawat pasien keluar pada tahun tersebut sebanyak 127.394 hari. Berapakah BTO rumah sakit tersebut? A. 65,77%, B. 65,74%, C. 8 hari, D. 31 kali, dan E. 4 hari. Mimin berikan waktu 5 detik untuk teman-teman bisa menghitung. Silakan di pause soal ini. Oke, sudah dapat jawabannya teman-teman? Kita bahas dulu ya teman-teman. Pada soal ini kompleks diketahui tentang jumlah TT, hari perawatan, lama dirawat, jumlah pasien keluar hidup, jumlah pasien keluar mati. Tapi kita harus fokus dulu pada pertanyaan yang dimaksud pada soal. Apa sih yang diminta? Yang diminta adalah BTO. Nah, kuncinya di sini teman-teman harus mengetahui dan hafal rumus dari BTO. Rumus dari BTO adalah jumlah pasien keluar hidup maupun mati, dibagi dengan jumlah TT. Nah, kita lihat dulu untuk mempersingkat waktu. BTO ini satuannya apa sih? BTO adalah frekuensi penggunaan tempat tidur dalam satuan waktu tertentu. Berapa kali tempat tidur itu digunakan? Kali ya, satuannya berapa kali. Nah, kita harus lihat nih, kebetulan kalau soalnya seperti ini ada pilihan jawaban prosentase, hari, kali hari. Ini kita lebih mudah untuk bisa tanpa menghitung begitu ya. Tapi kalau satuannya sama semua, mau tidak mau kita harus menghitung. Nah, karena di sini mulai dari pilihan A sampai dengan E, yang satuannya kali adalah pilihan yang D, maka sudah terlihat jawaban yang benar adalah D. Mari kita buktikan. Kita lihat pada soal berapa sih jumlah pasien KRS hidup plus matinya. Kita tidak perlu menghitung semuanya, jadi kita langsung fokus kita cari berapa jumlah pasien keluar hidup. Jadi jumlah pasien keluar hidup di sini diketahui 15.000 sekian. Kita masukkan. Ditambah dengan apakah ada pasien mati? Ada 915. Oke. Kita masukkan, dibagi dengan berapa jumlah TT-nya? 540. Dan
kita jumlah totalnya adalah 31 kali. Jadi yang jawaban yang benar adalah yang D ya teman-teman. Kita ke soal selanjutnya. Berkas rekam medis yang telah digunakan baik di pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan UGD akan disimpan di dalam lemari penyimpanan yang telah disediakan. Salah satu cara penjajaran dokumen rekam medis adalah dengan terminal digit filing. Manakah dari urutan berkas berikut ini yang menggunakan sistem penjajaran tersebut? Kita berikan waktu 5 detik untuk teman-teman bisa mencermati dan menjawab soal. Silakan di-pause video ini. Oke, dan jawabannya adalah yang betul, yang A. Terminal digit filing adalah penjajaran berdasarkan angka akhir. Yang diminta adalah terminal ya teman-teman. Angka akhir. Maka kita harus fokus pada angka 2 digit angka akhir. Kita lihat mulai dari pilihan A sampai dengan E. Oke, yang A ini sama semua ya, digit akhirnya 02, yang B juga. Kemudian yang C juga, yang kecuali yang E ya teman-teman. Yang E ini tidak termasuk ya. Kita lihat pada pilihan A, ini adalah digit awal yang harus kita cermati. Kemudian ini adalah digit yang kedua dan yang terakhir adalah yang paling kiri. Kita lihat, kita urutkan mana sih yang berurutan mulai dari yang paling kanan sampai dengan paling kiri. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita ke soal selanjutnya. Pada saat pasien diwawancara mengenai kondisi kesehatannya oleh dokter, ternyata pasiennya tidak dapat memberikan keterangan secara langsung dikarenakan ketidakmampuan menjelaskan karena pasien hilang ingatan. Maka yang menjelaskan adalah keluarganya. Apa nama kegiatan wawancara tersebut? A. Autoanamnesa, B. Aloanamnesa, C. Auto-aloanamnesa, D. Privat anamnesa, dan E. Family anamnesa. Silakan dijawab. Ya, sudah dapat jawabannya teman-teman? Jawabannya adalah aloanamnesa. Dalam penggalian informasi terkait dengan kondisi medis pasien, dokter atau tenaga kesehatan lain akan melakukan anamnesa. Nah, anamnesa ini bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu auto dan alo. Perlu diketahui teman-teman semua, auto ini adalah bersumber dari pasien itu sendiri. Dan alo bersumber dari selain pasien, bisa keluarga, bisa pengantar yang mengetahui kondisi dari pasien. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini adalah aloanamnesa. Kita ke soal berikutnya. Suatu rumah sakit memiliki 40 TT di bangsal flamboyan, 50 TT di ruang pemulihan, 15 TT di ruang tindakan, 10 TT di ruang operasi, 5 TT di gudang, 10 TT di bengkel, dan 20 TT di ruang gawat darurat. Berapakah TT yang tersedia di rumah sakit tersebut? A. 150, B. 75, C. 40, D. 20, dan E. 15. Silakan di-pause dan dijawab video ini. Oke, sudah dapat jawabannya? Di-keep dulu ya teman-teman, kita akan bahas soal ini. Yang ditanyakan adalah TT yang tersedia. Jadi TT yang ada di rumah sakit itu adalah tempat tidur yang digunakan untuk perawatan pasien rawat inap. Jadi yang dihitung adalah yang untuk rawat inap, bukan yang selain rawat inap ya teman-teman. Kita lihat dulu pada soal ini diketahui 40 TT di bangsal flamboyan. Oke, di bangsal ini untuk ini ya teman-teman rawat inap ya. 50 TT kemudian di ruang pemulihan. Ruang pemulihan ini biasanya ada di bisa di unit ICU atau di HCU atau di OK begitu ya, tapi tidak digunakan untuk menetap pasien itu dirawat di
RR atau ruang pemulihan ya teman-teman. Jadi untuk yang di ruang pemulihan itu tidak perlu dihitung sebagai TT rawat inap, begitu ya teman-teman. Kemudian 15 TT di ruang tindakan, artinya ini bukan untuk rawat inap ya teman-teman, ini sudah jelas spesifik hanya untuk di ruang tindakan. Kemudian 10 TT di ruang operasi. Ruang operasi juga tidak digunakan untuk rawat inap, jadi tidak kita hitung ya teman-teman. Kemudian ada 5 TT di gudang. Di gudang jelas tidak ditempati ya teman-teman untuk rawat inap. Jadi tidak kita hitung. Kemudian 10 TT di bengkel, juga di luar rumah sakit. Kemudian 20 TT di ruang gawat darurat. Di ruang gawat darurat juga tidak digunakan untuk pasien tinggal untuk dirawat inap. Jadi yang hanya digunakan untuk rawat inap adalah sebanyak 40 TT. Jawabannya adalah C. Kita ke soal berikutnya. Pasien Fulan masuk perawatan di Bangsal Marwa pada tanggal 23 Desember 2019 pukul 09.00. Dan pada hari itu juga, pada pukul 17.00, Fulan meninggal dunia. Pada pukul 00:05 WIB, petugas Bangsal Marwa melakukan sensus harian rawat inap. Bagaimanakah status Fulan dalam sensus harian rawat inap Bangsal Marwa pada hari itu? A. Pasien masuk, B. Pasien keluar, C. Pasien meninggal, D. Pasien transfer, dan E. Pasien masuk dan keluar pada hari yang sama. Silakan dijawab soal ini. Oke, kita bahas dulu ya teman-teman. Fulan masuk pada tanggal 23 Desember jam 9 pagi. Pada jam 17 di hari yang sama berarti ini ya teman-teman. Fulan meninggal dunia. Nah, ini sudah jelas ya, dia berarti dikategorikan KRS atau keluar rumah sakit dalam keadaan meninggal. Sudah spesifik di sini bahwa statusnya dia meninggal, artinya bahwa pada sensus harian dia akan tercatat sebagai pasien meninggal. Tinggal nanti dikategorikan dia meninggal apakah dalam waktu lebih dari 48 jam ataukah kurang dari 48 jam. Begitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kita ke soal selanjutnya. Data statistik rumah sakit dalam triwulan 3 tahun 2019 adalah sebagai berikut. Jumlah pasien meninggal setelah dirawat lebih dari 48 jam sebanyak 8 pasien dan pasien keluar hidup 1.112 pasien. Apakah informasi yang dapat dihasilkan dari data tersebut? A. Net death rate, B. Gross death rate, C. Post-operative death rate, D. Anesthesia death rate, dan E. Maternal death rate. Silakan di pause video ini dan silakan teman-teman bisa menjawab. Oke, sudah dapat jawabannya? Ya, jawaban yang benar adalah net death rate. Jadi kuncinya teman-teman harus hafal dan harus mengetahui perbedaan dari NDR dan GDR. Kalau NDR ini adalah yang meninggal lebih dari 48 jam. Kalau yang gross death rate ini adalah angka kematian umum, artinya semua ya, baik lebih atau kurang dari 48 jam. Nah, di soal ini apa yang diketahui? Setelah dirawat 48 jam. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang A. Kita ke soal berikutnya. Seorang staf RMIK sedang bertugas dan menerima telepon seseorang yang mengaku petugas asuransi di kota B dan meminta penjelasan tentang penyakit pasien untuk mengurus klaim asuransinya. Bagaimana seharusnya langkah selanjutnya yang dilakukan oleh staf tersebut? A. Memberikan informasi langsung. B. Meminta kebenaran data dari penelepon. C. Menghubungi dokter yang merawat dan minta penjelasan. D. Dibacakan penyakit pasien sesuai catatan dalam rekam medis. Dan E. Menganjurkan agar penelepon datang dan menunjukkan syarat yang dibutuhkan. Silakan di-pause dan dijawab soal ini. Oke, kita bahas dulu ya teman-teman. Jadi di soal diketahui ada petugas asuransi
meminta penjelasan tentang penyakit pasien. Jadi bukan pasien itu sendiri ya yang meminta untuk mengurus klaim asuransinya. Nah, kita sebagai PMIK bagaimana untuk menanggapi keadaan yang seperti ini? Seperti yang sudah kita tahu dalam pelepasan informasi, apa sih syarat utamanya? Syarat utama dalam pelepasan informasi terkait dengan penyakit pasien adalah dengan persetujuan dari pasien itu sendiri atau yang berwenang apabila pasien kurang berkompeten untuk memberikan persetujuan. Nah, kita lihat di soal apakah ada persetujuan tertulis dari pasien. Ternyata tidak ada. Petugas asuransinya hanya lewat telepon ya memintanya. Kita lihat pada pilihan A sampai dengan E. Memberikan informasi langsung tidak mungkin karena kita harus memerlukan ya, memberikan informasi langsung, ini tidak mungkin ya teman-teman, karena tetap kita harus membutuhkan persetujuan tertulis dari pasien atau yang mewakili. Kemudian yang B, meminta kebenaran data dari penelepon. Ini juga tidak tepat ya teman-teman, karena tidak spesifik untuk menggambarkan mana sih persetujuan dari pasien. Untuk yang C, menghubungi dokter yang merawat dan minta penjelasan. Apakah ia langsung diberikan begitu saja oleh dokter yang merawat tanpa adanya surat kuasa? Tidak ya teman-teman. Untuk yang D, dibacakan penyakitnya. Apalagi yang ini langsung kita memberikan informasi pelepasan. Tidak mungkin tanpa ada persetujuan dari pasien. Untuk yang E, menganjurkan agar penelepon datang dan menunjukkan syarat yang dibutuhkan. Nah, ini rupanya jawaban yang paling tepat karena si petugas asuransi harus datang secara langsung menunjukkan syarat yang dibutuhkan seperti surat kuasa dari pasien untuk melepaskan informasi terkait dengan informasi kesehatannya. Begitu ya teman-teman. Oke, kita ke soal yang selanjutnya. Pasien Fulan masuk perawatan di Bangsal Marwa pada tanggal 23 Desember 2019 pukul 09.00 dan pada hari itu juga pada pukul 17.00 Fulan meninggal dunia. Berapakah hari perawatan Fulan? A1, B2, C3, D4, dan E5. Silakan dicermati soal dan silakan dijawab. Oke, dan jawabannya adalah yang A. Hari perawatan adalah sisa pasien yang dirawat pada satu periode tertentu. Jadi itulah yang menjadi beban dari petugas untuk merawat pasien. Apabila pasien itu keluar dan masuk di hari yang sama, maka harus dicatat sebagai hari perawatannya satu gitu ya teman-teman. Sudah sepakat ya dalam pencatatan sensus harian, apabila pasien masuk dan keluar di hari yang sama, maka dicatat atau dihitung satu hari. Begitu ya teman-teman. Jadi kita lihat ini masuk tanggal 23 Desember. Kemudian di pukul 17 tidak ada keterangan tanggal, artinya oh ini ada keterangan pada hari itu juga. Artinya dia sama ya di tanggal 23 Desember pasiennya meninggal. Jadi masuk dan keluar di hari yang sama yang sudah kita sepakati bahwa pasien masuk keluar di hari yang sama dicatat satu hari. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kita ke soal yang berikutnya. Anda adalah staf rekam medis yang bekerja di unit pelaporan di dalam SIRS Revisi 6, isian data kunjungan dan 10 besar penyakit untuk kasus rawat inap adalah A. RL 3.1, B RL 3.2, C RL 5.2, D RL 5.3, dan E RL 5.4. Silakan dijawab pertanyaan ini. Oke, dan jawabannya adalah yang D, RL 5.3. Jadi RL 5 ini adalah laporan pada SIRS yang dilaporkan rutin bulanan.
Jadi dilaporkan rutin bulanan. Di dalamnya ada RL 5.1 sampai dengan 5.4. Nah, di RL 5.1 ini adalah data kunjungan rawat jalan. Kemudian di RL 5.2 maksudnya itu berisi untuk yang rawat inap. Kemudian yang di RL 5.3 adalah 10 besar penyakit. Khusus untuk penyakit rawat inap. Untuk yang 5.4 itu adalah 10 besar penyakit rawat jalan. Jadi harus dihafal ya teman-teman. Mulai dari RL 1 sampai dengan RL 5. Kalau RL 3 ini dilaporkan setiap tahun. Isinya adalah data pelayanan mulai dari kegiatan obat, pelayanan kebidanan ada dalam RL 3 ini. Tapi kalau untuk 10 besar penyakit ada di RL 5. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita ke soal berikutnya. Perkamedis RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu sedang melakukan penataan berkas rekamedis yang telah kembali ke ruang filing dengan nomor rekamedis seperti yang tertera pada layar. Metode penjajaran berkas rekamedis ini dikenal dengan A. Nomor rekamedis, B. Numerik, C. Straight numerical filing, D. Terminal digit filing, dan E. Middle digit filing. Silakan di-pause dan dijawab soal ini. Oke, sudah dapat jawabannya, kita keep dulu. Kita lihat pada soal ini mana sih yang menjadi kunci. Kita lihat apakah terminal. Terminal bukan ya teman-teman karena tidak sama antara nomor RM1 dengan yang lain pada digit yang akhir. Kalau yang tengah kita lihat, tengah 27. Oh, ini kemungkinan. Oke, kita kemungkinan ini adalah angka tengah ya teman-teman. Kita lihat dulu untuk middle digit filing ini adalah yang pertama, digit utama yang kita harus perhatikan. Kemudian yang ini adalah digit yang kedua dan ini adalah yang terakhir. Kita lihat apakah berurutan. 27, 12. Oke, sama. Kemudian yang ketiga 65, 66 lebih besar lagi dan lebih besar. Oke, sudah ketemu ya teman-teman jawabannya. Jadi ini adalah middle digit filing. Oke, sampai sini sudah jelas ya teman-teman. Nah, itu tadi beberapa soal yang sudah Mimin berikan untuk teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman semua dapat lolos pada tes seleksi P3K Rekamedis pada tahun ini. Amin. Doakan supaya Mimin bisa terus update soal-soal terbaru, tentunya sesuai dengan kisi-kisi pada Permenpan RB untuk teman-teman semua supaya bisa membantu teman-teman semua. Mimin akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.